Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyajikan 4 sesi materi, yaitu yang pertama mengenal majalah Suara Guru, yang kedua rubrikasi majalah Suara Guru, ketiga tulisan yang layak terbit, 4 mengapa tulisan ditolak, dan yang kelima tips agar tulisan dimuat. Majalah Suara Guru adalah majalah yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI sejak tahun 1949. Tadi ada kan pertanyaannya di kuis. Majalah ini rutin terbit bulanan sejak tahun 1950-an hingga kini. Oh ya, terbitnya 2 bulan sekali. Kantor redaksi sejak tahun 1950-an hingga kini ada di Jalan Tanah Abang 3, nomor 24, Jakarta Pusat. Pada awal berdirinya PGRI, media organisasi ini merupakan media komunikasi dan perjuangan karena PGRI berdiri 100 hari setelah proklamasi. Ini salah satu contoh tampilan cover majalah Suara Guru. Nah, ini beberapa rubrik yang ada di majalah Suara Guru. Ada suara utama, ketum menyapa, opini, organisasi, edutainment, oase, sosok, percik, praktik baik, sekolah, kampus, bahasa, sastra, wawasan, dan destinasi. Wah, banyak juga ya. Nah, ini tulisan yang layak terbit di majalah Suara Guru. Di antaranya topik aktual dan menarik. 2 judul tidak lebih dari 6 hingga 7 kata. 3 jumlah kata atau karakter sesuai ketentuan. 700 hingga 1000 kata. Bukan 100, itu salah ya. 4 penulisan kata sesuai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling penting, tidak plagiat. Tidak sering diangkat dalam tulisan lain. Misalnya tulisan itu sudah dipublikasikan di beberapa media massa atau blog. Nah, ini mengapa tulisan ditolak? Mungkin ada dari beberapa bapak dan ibu pernah mengirim tulisannya ke email majalah Suara Guru tapi tidak pernah diterbitkan. Bisa jadi tulisan itu topiknya kurang aktual, sering ditulis penulis lain ya, atau sering ditulis penulis lain, kurangnya halaman space pada media tersebut, atau bahasanya tidak sesuai PUEBI. Atau satu lagi, mungkin juga karena tulisan, saking banyaknya tulisan yang masuk sehingga admin harus memfilter beberapa tulisan. Nah, ini tips agar tulisan dimuat di majalah Suara Guru. Yang pertama, sering membaca artikel yang diterbitkan Suara Guru. Gimana mau baca kalau tidak punya? Berarti Bapak dan Ibu harus langganan majalah Suara Guru dulu agar tahu tulisan-tulisan yang dimuat di majalah Suara Guru. 2, cari informasi gaya selingkungnya. 3, cari topik dan angkat tema yang sedang hangat dibicarakan publik. 4, bahas tulisan yang sudah dimuat dengan sudut pandang lain.
Kalau tulisan Bapak dan Ibu pernah dimuat, dibahas lagi, boleh ditulis lagi dengan sudut pandang lain. Suasunting tulisan sesuai dengan EYD. Itu mungkin saja tidak dimuat karena EYD-nya belum sesuai ya. Banyak yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, seringkali kita salah menulis kata depan dan awalan di. Kata depan itu biasanya ditulis terpisah. Kalau awalan disatukan. Seperti contohnya di kantor atau di belakang, di Jakarta, di mana, dari mana. Biasanya kalau kata depan itu menunjukkan tempat. Sedangkan kalau awalan disatukan. Contohnya dibuka, ditulis, diralat, dibaca, dikemas. Ini yang sering kali terjadi. Nah, ini juga pilihan kata yang sering menjadi kebiasaan, bukan yang seharusnya. Seperti kita sering menulis bis, padahal sebenarnya bus nulisnya. Aktivitas harusnya pakai V, jadi pakai F ya. Apotek, kita sering menulis apotek. Ijazah, ijazah pakai S. Yang betul itu pakai Z. Silakan, silahkan pakai H. Nafsu harusnya pakai F, pakai P, nafsu. Kayak orang Sunda seperti saya sebenarnya tidak bisa pakai F, biasa pakai P. Fitnah kalau orang Sunda bisa F. Rezeki, rejeki. Ini kebiasaan yang sering kita tulis padahal salah. Nah, tadi di kuis ada pertanyaan. Tulisan artikel yang berisi sikap, pandangan atau pendapat pribadi penulis tentang sesuatu hal, masalah, atau isu yang ingin disampaikan adalah tulisan ya, itu adalah tulisan opini. Jadi opini itu berisi gagasan, ide, dan pandangan yang bersifat subjektif karena dari sisi si penulis ya, mengangkat tema atau isu tertentu. Nah, ini juga salah satu rubrik yang ada di majalah Suara Guru, Feature. Feature adalah tulisan jurnalistik perpaduan opini dan berita dengan gaya bercerita atau storytelling, mengandung unsur human interest. Tulisan feature menonjolkan unsur tertentu dalam sebuah peristiwa. Tulisan feature mengandung human interest, ketertarikan manusia yang fokus pada orang, tempat, dan peristiwa tertentu.